Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita hamba-hambanya yang telah berikrar asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah ingatkan ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ingatkan ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan dijabarkan oleh salah seorang sahabat Rasul tentang pengertian takwa ini dalam satu perumpamaan, yaitu takwa ini adalah selalu menjaga aturan Allah dengan penuh kehati-hatian, menjadikan aturan Allah sebagai standar ketika akan menentukan sesuatu. Ibarat seorang berjalan di jalan yang penuh duri, kata sahabat ini, maka orang yang bertakwa adalah orang yang selalu ingin menghindar dari duri yang mengancam perjalanannya. Dan Allah juga mengingatkan kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam kondisi sebagai orang Islam. Dengan perkataan lain, Allah ingatkan kita agar kita terus meningkatkan iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridhanya, sehingga ketika nafas kita terakhir berhembus di dunia ini, kita berada dalam kondisi sebenar-benar Islam, husnul khatimah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ada satu momen penting di antara momen-momen penting lainnya di dalam sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Di dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, di mana Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah katakan, maha suci Allah yang sudah menjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Allah katakan tujuan dari perjalanan Isra Mi'raj itu adalah linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Muhammad ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Kaum muslimin, agar kita bisa memahami makna peristiwa Isra Mi'raj tersebut, pertama kita melihat lebih dahulu beberapa peristiwa yang mendahului sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Sebagaimana tercatat di dalam sejarah Islam, sejarah hidup Rasulullah,
menjelang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini dikenal dengan istilah Amul Huzni, tahun kesedihan. Di mana di tahun Huzni ini, Amul Huzni ini, tahun kesedihan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali meninggal oleh pamannya Abu Talib. Setelah beberapa waktu pamannya Abu Talib meninggal pula istrinya yang tercinta, Siti Khadijah. Namun yang harus kita pahami kaum muslimin, meninggalnya Abu Talib dan istrinya Khadijah bukanlah dalam kaitannya sebagai orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Kesedihan Rasulullah Muhammad SAW dengan meninggalnya dua orang ini bukanlah karena Khadijah adalah istrinya, Abu Talib adalah pamannya, tetapi lebih kepada peran yang dimainkan oleh Abu Talib dan istrinya Khadijah ini di dalam menjalankan dakwah Islam. Kita tahu kaum muslimin, dua orang ini, Abu Talib, Khadijah, merupakan orang-orang yang amat disegani oleh kaum kafir Quraisy di Makkah. Setiap kali orang-orang kafir Quraisy ingin mencederai Nabi Muhammad SAW, mereka memperhitungkan Abu Talib dan Khadijah. Jadi begitu dua orang ini meninggal kaum muslimin, mulai terjadi orang-orang kafir Quraisy ini, mereka tidak menganggap lagi ada orang yang bisa dia segani sebagai temeng yang menghalangi gangguan mereka terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad semakin besar. Nabi Muhammad sedih ketika itu, dan dalam kesedihannya dia berpikir, siapa lagi yang akan membantuku setelah meninggal dua orang ini? Kaum muslimin, ditambah lagi dengan ada peristiwa ketika Rasulullah pindah ke Taif, mengharapkan penduduk Taif menyambut dakwah Islam. Ternyata di Taif Rasulullah sebaliknya dilempar, diusir hingga kepalanya berdarah. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, di tengah-tengah kesedihan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jalankan, dia bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari bumi diperjalankan ke langit, ke sana, ke Sidratul Muntaha. Dan di dalam perjalanan itu Allah perlihatkan kepada Muhammad, itulah tadi linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Seolah-olah Allah ingin mengatakan melalui peristiwa Isra Mi'raj ini, dia ingin mengatakan, Muhammad, biarkan dua orang yang mendukung dakwahmu itu, Abu Talib dan Khadijah, wafat. Jangan takut, Allah yang akan membantu dakwah kamu. Jadi dibesarkan hati Nabi Muhammad. Kaum muslimin, dalam konteks masa kini, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj? Sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj itu memberikan pelajaran yang penting bagi kita masa kini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah amat berkuasa
La haula wala quwata illa billah. Tiada kekuasaan apapun yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan pada masa kini kaum muslimin, begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang Ia perlihatkan kepada kita. Karena seperti kita katakan tadi, inti dari Isra Mi'raj itu Allah katakan linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Dan kita yang hidup pada masa kini sebenarnya begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang Ia perlihatkan kepada kita, tetapi kadang-kadang kita sendiri tidak mampu menangkap bahwasanya itu adalah isyarat yang Allah perlihatkan kepada kita untuk menambah iman kita kepada Allah. Kaum muslimin, di dalam surah Al-Waqiah kita ambil contoh, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa pertanyaan kepada kita dengan pertanyaan seolah-olah, hai manusia, kalau kamu betul-betul merasa berkuasa di muka bumi ini, kalau kamu merasa dengan segala ilmu yang kamu miliki, kamu merasa sudah hebat, Allah ajukan beberapa pertanyaan kepada kita untuk kita pikirkan. Misalnya apa? Di dalam surah Al-Waqiah itu Allah katakan, afara'aitum ma tumnun. Allah katakan, tidakkah kamu mau melihat kepada sperma yang kamu pancarkan, kepada air mani yang kamu pancarkan? Tidakkah kamu mau melihat kepada itu? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kamu merasa kamu yang menciptakan air mani itu atau kami yang ciptakan, kata Allah. Melalui pertanyaan itu Allah seolah-olah mengetuk pikiran kita, ingin mengatakan, kalau betul kamu yang menciptakan air mani itu, kenapa kamu melihat ada orang yang setelah berkeluarga, ada yang punya anak dan ada yang tidak punya anak, ada yang berobat jauh ke ujung dunia, ke luar negeri untuk punya anak, tetapi tidak juga bisa punya keturunan. Bahkan sebaliknya, ada orang yang sudah berusaha menyetop untuk tidak lagi punya anak, tetapi tetap hamil lagi istrinya. Ini Allah katakan, afara'aitum ma tumnun. Tidakkah kamu mau melihat kepada air mani yang kamu pancarkan itu, kata Allah. Di ayat yang lain juga Allah tanya kepada kita, Dia ajak kita untuk berfikir. Allah katakan, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Tidakkah kamu mau melihat kepada air yang kamu minum itu, air yang kebutuhan pokok kita yang setiap hari kita minum? Coba kamu perhatikan, kata Allah. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kamu merasa kamu manusia yang menurunkan air dari awan sana, am nahnul munzilun, atau kami yang turunkan air itu dari awan ke bumi ini? Coba pikirkan, kata Allah. Kalau betul kamu merasa kamu yang berwenang, yang menurunkan air dari awan sana, coba stop ketika terjadi hujan lebat, terjadi banjir di dunia ini, di bumi ini banjir. Stop, jangan turun hujan. Tidak ada yang bisa menyetop turun hujan. Atau sebaliknya, ketika terjadi kemarau panjang, tidak ada air di bumi ini, tidak ada hujan, silakan turunkan air dari langit sana. Tidak ada, tidak mampu manusia melakukan itu.
Di ayat lain lagi, di Al-Waqiah juga Allah ajak kita berfikir. Afara'aitum ma tahrusun, tidakkah kamu mau melihat apa usaha yang kamu tanam itu, pertanian itu? Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kamu merasa kamu yang menanam semua itu atau kami yang membuat tanaman itu menjadi panen, berhasil? Kita menyaksikan begitu banyak orang sudah bersusah payah menanam padi, menanam berbagai macam, menjelang panen tiba-tiba hancur semua, tidak sempat dipanen. Atau sebaliknya, ada orang yang sudah berusaha menanam tetapi tidak bisa tumbuh. Inilah yang Allah katakan, coba perhatikan itu. Ini tanda-tanda kebesaran Allah yang Ia perlihatkan kepada kita. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, harus kita akui, kadang-kadang daya tarik dunia ini, daya tarik dunia ini membuat kita lupa terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam jabatan yang melekat di diri kita kadang-kadang membuat kita seolah-olah amat berkuasa. Berbagai macam titel kesarjanaan yang kita sandang kadang-kadang membuat kita seolah-olah kitalah yang paling tahu terhadap dunia ini. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah, sungguhnya kita adalah manusia ciptaan Allah yang kita sama sekali tidak mempunyai apa-apa kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah katakan di dalam surah Al-Waqiah tadi, setelah diajukan itu Allah katakan fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau kamu merasa bahwasanya tidak ada apa-apa dengan apa yang kamu miliki, fasabbih bismi rabbikal azim. Sucikanlah, bertasbihlah kamu terhadap Allah, rendahkanlah, tundukkanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam konteks masa kini, ketika diri kita merasa kita adalah segala-galanya, ketika kita menyaksikan bahwasanya agama begitu dilecehkan dan sebagainya, kita tunggu saja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah Maha mengetahui, dan tinggal kita adalah selalu beribadah kepada Allah, mohon bantuan Allah. Pasti bantuan Allah itu akan datang kepada kita. Masih di dalam surah Bani Israel itu, setelah Allah mengatakan Muhammad dengan Isra dan Mi'raj, lalu Allah jelaskan di ayat selanjutnya, di ayat 77 sampai 81, kalau kamu ingin mendapatkan bantuan Allah, lakukanlah 3 hal. Salat 5 waktu secara berjamaah, tambah tahajud di malam hari, tambah dengan jangan pernah menyekutukan Allah, selalu gantungkan harapan dan doa hanya kepada Allah satu-satunya. Kalau 3 hal itu kita lakukan, salat 5 waktu secara berjamaah bagi laki-laki, tambah tahajud di malam hari, qiyamul lail, tambah satu lagi, kita tidak pernah menyekutukan Allah, selalu menggantungkan harapan kepada Allah. Allah jamin dengan mengatakan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan, telah datang kebenaran, telah lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Aqulu biqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih
walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.